gue, jangan bincang-bincang yuk. Hari ini saya mau ngebahas spoiler dari film Ip Man 4. Seperti saya bilang di video saya sebelumnya ya, filmnya sih hampir bisa dibilang filmnya ketolong sama berantemnya aja sih. Itu ya maksudnya ya. Saya kasih tau dulu ya, maksudnya jadi ini sesi spoiler, jadi kalau misalnya kalian belum nonton filmnya mendingan nonton dulu, soalnya ya lumayan sih ada ceritaan, cuman ceritanya menurut saya sih agak kurang ya. Cuman kalau misalnya kalian gak mau ke spoiler ya maksud ceritanya, jadi kalian nonton dulu filmnya. Oke, kalau misalnya kalian udah, ya kita lanjut ya. Oke, saya ceritain aja ya filmnya. Jadi intinya sih si Bruce Lee ini di itu ya akan buka perguruan di itu diundang sama kayak perwakilan dari itu di Amerika. Itu muridnya ada yang namanya Bruce Lee ya. Bruce Lee kan terkenal banget ya, martial artist ya, terkenal banget. Dia itu ngirim muridnya buat ngajak si Ip Man ini ke Amerika. Jadi lihat pertunjukan, kayak pertunjukan show-nya dia lah. Jadi berbagai martial artist itu jadi datang melihat si Bruce Lee kayak unjuk kemampuan lah gitu. Oke, si Ip Man-nya tadi nolak, cuman dia ada ya sembari diceritain, jadi dia itu kayak ada masalah sama anaknya lah. Jadi istrinya itu jadi meninggal, jadi dia kayak single parent ya maksudnya. Jadi dia ngurus anak sendiri, cuman dia mungkin nggak sempet kali, jadi dia ngelatih muridnya banyak, jadi nggak sempet ngurus anak ya, something kira-kira gitulah. Jadi terus intinya sih anaknya Ip Man ini dia pengen berlatih Wing Chun, cuman nggak dikasih sama bapaknya, nggak dikasih. Mungkin kalau misalnya latihan Wing Chun ini mungkin ya atau banyak masalah atau kenapa ya, mungkin ya nggak tahu, nggak kurang diceritain juga kenapa gitu. Intinya sih si Ip Man ini nggak mau anaknya tuh belajar Wing Chun. Dia mau jadi anaknya tuh ya anak didikan lah, anak mungkin mau jadi dokter ya. Oh ya, kalau nggak salah ya nggak tahu lah. Intinya sih pas ada kejadian anaknya itu jadi di sekolah tuh berantem sama temennya, berantem di sekolah tuh. Anaknya itu dikeluarin dari sekolah, terus pas di kayak rumah sakit dia ketemu sama kerabatnya lah si Ip Man itu. Jadi ketemu kerabatnya dulu pernah katanya nyewa, jadi tuh si Ip Man itu pernah latihan di atapnya si orang ini katanya gitu loh. Intinya sih gue dulu ke Amrik disuruh sama emaknya ke Amrik karena gue bandel banget katanya dulu, jadi dokter abis itu gitu. Pasti Amrik ya sukses gitu. Nah jadi si Ip Man itu kayak dikasih ide tuh, maksudnya diceritanya tuh ya dikasih ide. Jadi ya karena denger omongan dia, jadi apa karena gue kirim anak gue ke Amrik gitu. Udah dia putusin sepihak lah. Intinya sih anaknya itu mau dikirim ke Amrik, cuman dia mau survei dulu, dia mau ke Amrik duluan gitu. Oke, jadi dia titipin anaknya tuh sama temennya lah, ibarat kata sama temennya. Oke, singkat cerita, jadi sesampainya di Amrik, si Ip Man ini jadi dia tuh dianterin ke kayak perkumpulan perkumpulan pendekar gitulah di kota Cina ya, di Amrik. Udah nyampe di Amrik, nyampe kayak perkumpulan mungkin kayak mafia mungkin ya kayak mafia teriak-teriak mungkin loh. Jadi dia itu kayak udah orang lama cuman kayak dia itu ya pokoknya yang ngurusin surat-surat gitulah, si Donnie jadi disambut, cuman kok disambutnya kayak pada sombong apa, kayak nggak mau ngeliat gitu segala macam, kayak pada sombong. Ternyata jadi si orang-orang ini
dia tuh kesel sama si Bruce Lee. Bruce Lee itu kan muridnya si Ip Man. Dia kesel, nih suruh urusin murid lo nih gitu, apa bikin masalah di sini gitu. Jadi dia orang-orang ini nggak mau si Bruce Lee itu ngasih ilmu ke orang-orang Amrik gitu. Ngasih Jet Kunego itu ya, ngasih ilmu bela diri. Apalagi dia nulis buku lagi, jadi udah serba luas, tersebar luas lah. Oke, udah gitu udah tuh cuman mainin kayak meja bundar gitu, ser ya, maksudnya ya ada artinya sih, maksudnya kayak ini ngasih bola gitu, ini urusan gue, temen nggak mau dikasih teh, kayak maksudnya itu suruh temenan gitu, nggak mau juga sih Ip Man, akhirnya tahan gitu. Aduh, dorong, jadi meja bundar kayak didorong keluar, pecah gitu mejanya. Gimana ya adegannya ya, ya lumayan bagus, cuman agak nggak realistis sih, nggak tahu deh kalau menurut saya meja apa kaca gitu tebel kayak gitu retak, ya nggak tahu ya, cuman kayak metafor doang sih, musuh ini tuh kekuatan tuh dahsyat banget gitu ya gitulah, sampai gitu. Oke, itu sih Ip Man-nya nggak mau, jadi ibarat kata dia tuh sebenarnya si Ip Man itu mau minta tolong ke dia nih, ke orang siapa sih namanya, Wan Zong ya, namanya Wan Zong ini. Nah dia ini dia sih ya pendekar juga lah, pendekar hebat juga, Tai Chi gitu ya, pendekar hebat. Dia ini jadi nggak mau kasih surat rekomendasi anaknya itu buat sekolah di Amrik, jadi butuh dia nih sebenarnya, cuman Ip Man nggak mau, dia cari cara lain lah, terus si Ip Man ini akhirnya ya pokoknya tuh kata si temennya yang dikenalan di Amrik ini, si Ip Man itu, ini gue udah kenalan lagi orang Amrik nih, nyamperin rumahnya, ya malah dapet kayak di kata-katain gitu loh, gue nggak kenal sama lu apa segala macam, pokoknya dikata-katain lah sih. Jadi akhirnya nggak dapet surat rekomendasi juga dari itu orang Amrik. Intinya sih ya di situ dia sulit. Terus ujung-ujungnya dia itu ke apa namanya, ke pertandingan, bukan pertandingan, apa sih, kayak semacam unjuk bakatnya si Bruce Lee gitu loh. Jadi udah tuh dia itu ngejatuhin orang, jatuhin orang segala macam si Bruce Lee-nya, jadi orang kan mental gitu ya. Terus intinya sih si Bruce Lee ngeliat si Ip Man ngeliat, dia datang juga gitu loh si Ip Man-nya, ya respect lah sama murid. Terus singkat cerita, jadi setelah itu si Ip Man ini diajak makan di kafe sama si Bruce Lee dan murid-muridnya. Singkat cerita, jadi di kafe ini si Bruce Lee, pokoknya si Ip Man cerita lah ke Bruce Lee, gue sebenarnya kesini tuh mau, anak gue sekolah di sini, gue mau lihat dulu gitu. Si Bruce Lee-nya, nih gue ada surat, gue kayaknya teman gue pengacara bisa bikin surat gitu, segala macam lah. Udah gitu ditantangin sama orang-orang karate gitulah, orang karate. Si Bruce Lee jadi diajak keluar, Bruce Lee yang ngajak keluar di sini. Yuk berantem di luar ya, udah berantem. Jadi Bruce Lee-nya doang, jadi sendiri lawan 3, ya gampang lah lawan orang karate gitu, ceritanya gampang. Terus ada lagi yang di gang, itu ada orang karate lagi, nggak tahu deh, pakai baju biru itu apa ya, makan judo apa, nggak tahu deh, itu karate juga mungkin ya, baju biru. Saya nggak pernah lihat sih orang karate baju biru, nggak tahu ini apaan ya, apa jujitsu apa, nggak ngerti lah itu, baju biru. Diajakin juga berantem juga. Udah gitu di sini itu orang bawa double stick terus. Nah intinya sih
Bruce Lee akhirnya berhasil ngambil tuh double stick, kok dilawan pakai double stick gitu ya, itu trademarknya si Bruce Lee lah. Yang aneh adalah saya nggak ngerti ya, maksudnya ini benar apa enggak saya nggak tahu, cuman saya kok nggak salah sih, setahu saya si Bruce Lee itu yang awal-awal ngepopulerin double stick. Jadi di Amerika itu setahu saya nggak tahu yang nama double stick, sih nggak tahu setahu saya ya, cuman jadi itu orang bawa double stick kayak itu udah aneh menurut saya gitu ya, mungkin buat cerita doang sih sebenarnya, buat cerita doang. Nggak tahu deh, saya agak aneh lah. Inti sih di sini digambarin orang Amerika tuh kayak itu banyak kali kayak penjahat gitu loh, orang Amerika ya, kayak sinetron jahatnya, kayak sinetron aneh gitu, jahatnya tuh kayak jahat aneh kayak sinetron gitulah. Kayak udah gitu lanjut. Jadi singkat cerita, ini balik lagi ke si yang bos, kayak bos mafia itu ya, yang mesti yang pendekar itu ya, yang namanya Wan Zong. Nah dia itu punya anak perempuan, punya anak. Dia jadi tai chi. Dia sih nggak demen, anak ini nggak demen belajar tai chi, cuman demen cheerleader. Oke, singkat cerita, jadi dia itu di sekolah cheerleader, jadi lagi kayak semacam lomba ya, bukan pemilihan yang mau jadi apa ya, dibilang ketua cheerleader atau apalah gitu. Siapa nih? Oh nyata anaknya si Wan Zong ini lebih berbakat. Nah, terus ada anak perempuan lagi nih, orang bule, entah berantah dari mana gitu datang. Wah di sini mulai nih film mulai agak aneh nih menurut saya, agak kayak sinetron. Itu anak yang orang bule ini langsung kayak nggak senang jadi yang dipilih ketua tuh dia. Nah dia tuh nggak senang gitu, dia pengen dia jadi ketua gitu, segala macam. Udah gitu si anak perempuan ini dibully nih sama nih anak yang orang bule ini sama teman-teman cowoknya lah. Kayak didorong, ditendangin kakinya, terus rambutnya digunting gitu, rambut digunting. Nggak tahu deh, sinetron, saya nggak tahu kenapa ngeliatnya sinetron, pokoknya itu jahat banget gitu maksudnya. Apakah bener kayak begini ya dulu ya di Amerika begini? Nggak ngerti juga, kayak rasis, diskriminasi segala macam, saya nggak ngerti. Terus udah gitu udah intinya si Ipman ngeliat, ngebantuin, terus pokoknya mau ditabrak pakai pintu. Itu anak yang orang Cina ini ya, orang Cina, yang anak perempuan orang Cina ini tabrak ke pintu sama orang bule, terus didorong sama si Ipmannya, dorong terus tangannya si Ipman jepit pintu, terus kayak merah gitu. Udah akhirnya si Ipman itu bantuin kayak kayak berantem sama ini anak-anak, berantem dalam artian tuh kayak cuman kayak dipelintir gitu doang, nggak sampai dikebukin gitu, nggak, cuman kayak dikasih pelajaran aja itu segala macem. Udah kelar. Intinya sih, oh iya saya ada yang lupa, jadi Ipman ini sebelumnya ini emang nyamperin sekolahan ini gitu, nyamperin jadi anaknya tuh mau di sekolah di sini, cuman karena terus dikasih surat rekomendasi dari yang Bruce Lee ini, terus tapi si kepala sekolahnya minta disogok, aduh gitu loh, maksudnya kayak minta duit berapa $10,000 apa something gitu, mahal lah, nggak tahu deh. Oke, digambarin orang-orang Amerika di sini tuh nggak bener semua gitu loh, maksudnya digambarin kok ya nggak tahu ini maksud di film ya begitu gitu loh. Oh iya, tapi nggak juga sih, tapi di sini orang Cinanya pun si siapa namanya Wan Zong ini yang punya anak perempuan ini, dia orang karakternya juga dibikin kayak seakan-akan jahat, tapi sih enggak sih, terakhirin ya ibarat kata gitulah. Oke, jadi mereka si Ipman ini nemenin si anak ini pulang, naik bus sampai rumah. Si Wan Zong ini bapaknya ini melihat ya dia sih udah kayak kesel ya, maksudnya keselnya malah disangka si Ipman ini ngegunain anaknya ini buat
dapat surat rekomendasi itu, padahal enggak gitu loh. Gitu sih. Gitu ya, jadi mereka, lu mau dapat surat rekomendasi ini berantem sama gue dulu gitu, kata si Wan Zong ini. Dia berantem, juga berantem segala macam. Berantemnya lumayan lah, yang ini lumayan. Intinya sih mereka kayak dibikin kayak sekarang kan imbang, tapi kayak si Ip Man ini kan lagi terluka ya, jadi kayak ya gitulah sama kayak gitu. Di berantemnya ada yang pakai satu tangan juga, si Wan Zongnya juga pakai satu tangan juga, jadi kayak nggak mau apa ya, nggak mau berantem nggak adil lah gitu ya, gitulah. Akhirnya tapi pas berantem ada gempa bumi. Udah gitu ya udah berantemnya kelar, si mana jadi pergi, pokoknya ngasih tahu gue nggak mau gunain anak lu buat ini gitu, gue cuma mau nganterin dia pulang aja gitu. Maksudnya intinya sih ya emang orangnya emang baik lah si mana itu, jadi nggak mau manfaatin orang. Oke, dia jadi pergi, kayak dia ngeliat di luar chaos lah, gempa bumi gitu. Ini beda karakter lagi ya, ini karakter modelnya si Bruce Lee yang main si Vanessa Wu. Oke, Vanessa Wu ini terkenal di film Meteor Garden ya. Di Meteor Garden ada salah satu FC-nya ya, nah, dia main di sini juga, Vanessa Wu. Dia jadi tentara tentara Amerika, cuman keturunan Cina lah, dari kata gitu. Nah, dia ini entah gimana misalnya, dia bawa itu tuh patung apa sih, alas latihan kayu lah, yang Wing Chun itulah, kayu yang begitu tuh bentuknya, dibawa ke barak, lagi latihan ke barak Amerika tentara. Terus kayak ada atasannya itu ngeliat gitu, lu ngapain bawa beginian ke tempat gua gitu, maksudnya ini si Vanessa Wu-nya, maksudnya ini apa, buat kita latihan, ini bagus kok, kungfu namanya, buat latihan buat apa namanya, buat militer gitu ya. Coba lu lawan si Colin dulu. Jadi Colin ini kayak pelatih karate di barak sini lah. Ternyata kalah si siapa namanya, kalah si Vanessa punya kalah. Akhirnya disuruh lari muter lapangan gitu, tuh si kayu ini dibakar. Oh ya, yang mainin atasan ini si Scott Adkins ini saya juga ngefans sama dia tuh di film Undisputed, dia bagus banget mainnya, keren ya. Adalah film Undisputed, film berantem gitu juga. Nah, ini intinya sih si karakter si Scott Adkins ini namanya itu, atasan itu namanya si Barton. Nah, dia ini jadi dibikin karakternya juga kayak sinetron juga, karakternya jahat aja gitu loh, ya sekedar jahat deh gitu aja. Nggak dikasih tahu kenapanya jahat, dia nggak tahu gitu. Dia cuma benci sama dia rasis, mungkin itu aja sih gitu. Dia nggak demen sama orang Cina yang di sini gitu, dan nggak demen kungfu deh gitu aja. Dia berasa kungfu itu lemah lah something. Terus singkat cerita, jadi si siapa namanya, si Vanessa Wu ini, dia itu ngasih video ke atasannya, ini loh kungfu Cina begini. Jadi setelah adegan itu ya, kungfu Cina begini, atasannya tertarik terus manggil si Barton ini, nih pelajarin ya. Intinya sih gitulah, intinya sih si Vanessa Wu kayak main belakang, langsung ke atasannya lagi, maksudnya ya gitulah. Jadi kayak mancing keributan sih gitu. Intinya sih si Vanessa Wu ini demen banget sama kungfu, jadi pengen ada latihan kungfu di militernya dia gitu. Nah, terus disuruh selidikin kayak bakal ntar ada acara kayak ajang unjuk bakat gitulah di
unjuk unjuk bakat sih, bilang apa ya, kayak atraksi lah, semacam atraksi gitu. Jadi di kota Cina gitu. Nah si Vanessa tuh suruh merekam itunya lah, caranya gitu, kungfu kayak apa sih gitu. Atasannya minta, si Barton ini nggak seneng, dia suruh si Colin yang pelatih karate ini suruh bikin di situ juga atraksi juga gitu. Pokoknya lu gimana cara biar ngejatohin pamor kungfu dah, dia sih gitu, jahat gitu. Si Colinnya juga dibikinnya ini jahat juga gitu, bikin satu dimensi lah. Udah akhirnya oh ya, ini beda tempat ya. Jadi lanjutan dari karakter si yang anaknya si siapa, Wanzong ini, yang anak kecil yang rambut dipotong itu yang tadi dibully. Nah si pembulinya ini yang cewek, perempuan. Jadi tuh pas si siapa namanya, anak cewek ini kayak dibully gitu ya. Nah, ini nggak sengaja jadi kedorong, terus si anak bule ini kegores gunting kan ada yang bawa juga gitu. Terus ngebohong sama orang tuanya kalau wah ini apa bilangnya sih, ini yang tuh orang Cina tuh yang ini gitu ya, gitulah, kayak kambing hitam. Padahal dia sendiri cari masalah ya, nggak tahu lah, dibikinnya begitu lah, dibikinnya satu karakter satu dimensi banget. Padahal yang sampai anak-anak kecilnya juga begitu gitu loh, dibikinnya juga bohong gitu. Terus nggak serk aja sih, maksudnya nggak enak aja nontonnya tuh. Udah yang orang Amerika ya gitu karakternya. Terus intinya sih bapaknya bilang, wow, dengan kekuatan gue bakal bisa ngeluarin itu orang Cina dari kota Cina lah, something kayak gitulah. Udah akhirnya disamperin. Jadi pas adegan kayak atraksi itu ya, atraksi di kota Pecinaan ini, dia nyamperin, bapaknya nyamperin itu, nih gue punya surat buat nyamperin si Wanzong ini, nih gue punya surat, ini buat nangkep lu nih, katanya lu ngurusin imigran gelap apa segala macam, kantor polisi. Udah jadi di lain cerita dia lagi atraksi, anaknya jadi lagi di kayak kota Pecinaan, dia lagi kayak ada acara ya barongsai segala macam ya, ada acara kungfu juga. Nah ada si Donnie juga, datanglah si Colin yang itu tuh karate itu ya, dari barak itu datang, mencahin batu beton. Nih lu udah bisa gak ini batu beton ini, wah dia hancurin. Pada kaget tuh, kuat banget ya orang itu. Udah akhirnya pada maju tuh satu-satu ngelawan si Colin ini, ditantangin, bisa ngalahin gua gak, kungfu pada lemah katanya gitu. Udah satu master ngelawan, pada nggak ada yang bisa lah gitu, nggak ada yang bisa. Udah gitu yang ada yang lumayan jago ya, masih ada kungfu master kayak perempuan gitu, nggak tahu pakai jurus apa tuh ya, keren juga tuh. Wih keren juga nih cewek ini, jago gitu. Tapi pas mau diginin jadi itu akhirnya kalah juga sih. Jadi mau dimatiin sama si Colinnya gitu ya, nih perempuan gimana ya, datang lah gitu. Deh stop gitu loh. Udah akhirnya nih Colin ini lawan si Iman, ibarat kata kalah si si Colin ini dibubuhin, kalah. Akhirnya masuk rumah sakit, si Colin ini masuk rumah sakit, kalah lah. Terus si Iman dan anaknya si Wanzong ya pokoknya dapat kabar, oh nih ditangkap nih Wanzongnya ini gitu. Oke udah gitu mereka semua ke kantor polisi ya, nyamperin si Wanzong ini, Nah balik lagi di kota Cina itu, di tempat markasnya si Wanzong ini ya, markasnya si itu tentara datang, tentara yang namanya siapa, Barton ini datang nyamperin. Dia ngeliat si Colin ini, wah tepar, digebukin sama si Iman gitu.
kalah ya. Dia jadi nggak seneng, dia samperin tuh si para Cina ini, kok digubuk-gubukin semua tuh, nyari ini ketua lu mana gitu, ketua lu mana yang mau diajakin duel lah ibarat kata gitu. Terus udah gitu, singkat cerita di kantor polisi si Wanzong ini diinterogasi, jadi anaknya ada di situ ya, minta lepas lah bapaknya. Terus datang lagi si Barton, datang jadi minta si kayak bapaknya, jadi itu bapaknya si anak kecil yang bule ini, anak bule yang ngebully itu ya, ini bapaknya. Jadi ya kayak kong kali sama si Barton ini ya, maksudnya udah itu si Wanzong ini gue yang ngurus aja, ini gue mau gue kasih pelajaran gitu loh. Udah akhirnya dikasih. Terus intinya sih udah dibawa ke barak, diajakin duel, terus sementara suka pada ngeliat gitu. Nih gitu, ada si Vanescu juga suka ngeliat, nih yang jagonya nih berangkat Tai Chi gitu. Udah ngelawan tuh, ngelawan. Ibarat kata sih sebenarnya sih hampir imbang, cuman beda di kekuatan aja sih. Jadi si bukin wah pokoknya kesian lah gitu. Si Wanzong ini ya kesian juga sih cuy. Ini ya, pokoknya kalah lah ini. Ibarat singkat cerita kalah. Udah gitu dibawa ke rumah sakit. Si Irman yang ngeliat ke rumah sakit itu ngeliat ya kesian sama anak juga ya, maksudnya udah mohon jangan dibawa juga gitu, maksudnya kesian sama anaknya juga. Terus udah jadi kayak semacam kayak mau ngasih pelajaran lah ke si Barton ini gitu, pelajaran. Disamperin si Barton ini berantem, wah seru dah berantemnya. Awal-awal sih si Ipmannya ya, kalah gitu lah, akhirnya bangun lagi, kayak terakhir si Barton di gitu, akhirnya di iniin. Terus udah gitu kalah jadi udah dibawa ke rumah sakit tuh, tepar gitu lah, si Barton ini kalah. Intinya sih semenjak kejadian itu ya ibarat kata ya mereka kayak kungfu itu ya hebat lah gitu, maksudnya intinya sih gitu doang. Terus singkat cerita jadi si Ipannya pulang terus oh iya saya ada yang lupa, jadi Iman ini dari awal film dikasih tahu kalau dia itu kena kanker gitu. Terus itu saya lupa banget, kanker. Terus dia baru kasih tahu anaknya kalau dia kena kanker. Anaknya itu yang tadinya nggak nurut lah gitu, akhirnya dia nurut ya karena ya masa berapa hari lagi mati lah ibaratnya gitu. Udah akhirnya dia kotok kayu lagi mau ngajarin anaknya Wing Chun, cuman udah gua ini terus lu rekam aja gitu terakhirnya gitu bang sih pesannya isi Iman itu, rekam udah kotok udah tamat. Jadi ceritanya sih ya itu sih. Oke, jadi sih ya intinya sih film ini secara berantem sih bagus, cuman saya udah bilang sinematografi kurang sama ceritanya kurang. Nah ceritanya kurang itu maksud saya jadi ya beberapa ceritanya tuh kayak ceritanya ribet ya, jadi nyambung kemana. Tadi saya juga nyeritain juga ribet gitu loh. Ini terus karena adegan ini begini, terus ada begitu tiba-tiba ada gempa gitu loh mas ya. Apakah tiba-tiba kejadian gempa? Nggak tahu deh, ceritanya sih menurut saya sih agak-agak kurang ya dibandingin Ipan 1, 2, 3 gitu. Terus karakternya juga pada kayak satu dimensi aja gitu, jadi jahat gitu ya. Paling yang Wang Zong ini aja dikasih cerita, jadi itu hidupnya keras di sini, jadi itu sama orang tuh keras juga, jadi ya kan itu aja gitu loh. Sinematografi juga kurang ya. Terus gimana ya,
drama-dramanya juga paling di terakhir-terakhir baru ada kayak berasa gimana gitu drama, pasti kasih tau anaknya itu, oh ini gue udah kanker gitu. Paling drama yang agak sedihnya situ bang. Jadi itu aja sih yang mau saya bahas ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau perubahan, boleh terus di kolom komen di bawah sini yang udah nonton ya. Mau yang belum nonton ya nonton aja sih gitu aja, karena ya lumayan ya buat penghabisan ya, cuma 4 gitu, 1, 2, 3, jadi buat habisin aja gitu. Terus itu aja sih. Apalagi ya, oh iya saya ada lupa, karakter Bruce Lee nya kurang. Udah sih itu aja sih karakter Bruce Lee nya kalau menurut saya ya, nggak ya, susah juga ya nyari yang sekeren Bruce Lee aslinya gitu loh, maksudnya kuat banget ya terus udah gitu kayak cuma sekedar Bruce Lee sekedar ada doang sih, tapi enggak sih berantem juga, cuman ya sekedar kayak cameo sih menurut saya, cameo cuman ya agak panjang lah gitu Bruce Lee ini. Udah sih itu aja. Oh ya terakhirnya pas Ip Man meninggal ya, si Bruce Lee nyamperin ngasih kayak hormat. Udah itu aja sih. Udah itu aja sih yang mau saya bahas ya di film Ip Man 4 ini. Intinya sih saya agak kurang suka sama filmnya, agak kurang gitu, pas-pasan lah, sedang filmnya. Ya gimana, nah, jadi kalian kalau misalkan setuju sama pendapat saya ya, kenapa, boleh tulis di kolom komen di bawah sini. Kalau misalnya nggak setuju kenapa juga, boleh tulis di kolom komen di bawah sini juga. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.